Selamat siang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Tema kita sepanjang Juni ini adalah keluarga yang berpusat Kristus. Karena itu pada minggu ini saya menyampaikan firman dengan judul Pilar Pernikahan Bahagia. Mari kita baca Kejadian 24 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi demikian. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Amin. Saya percaya kita semua ingin menemukan pasangan hidup yang tepat dan memiliki keluarga yang berbahagia. Dan itu tidak terjadi secara kebetulan, bukan karena permainan nasib. Tetapi ketika kita memiliki 5 pilar pernikahan bahagia yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita melalui kisah Abraham mencarikan pasangan bagi anaknya yang bernama Ishak. Yang pertama pilar yang harus kita miliki supaya fondasi pernikahan kokoh adalah pilar iman. Ayat 1 sampai 4 tadi mencatat bahwa Abraham menyuruh hambanya yang paling tua, kemungkinan Eliezer, untuk mencari pasangan yang seiman bagi Ishak anaknya. Dia tidak mengizinkan Ishak menikah dengan orang Kanaan. Bukan karena nggak ada yang cantik, bukan karena tidak ada yang berpendidikan, tetapi masalah iman bagi Abraham tidak bisa dikompromikan. Di kemudian hari, Ishak anak Abraham melarang juga anaknya, yaitu cucu Abraham yang bernama Yakub, untuk mengawini perempuan Kanaan. Karena ini rupanya warisan iman yang diturunkan. Jangan menikah dengan orang yang tidak seiman. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 Alkitab berkata demikian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ini adalah petunjuk Tuhan kalau kita ingin berbahagia, maka masalah iman tidak bisa dikompromikan. Saudara, kita harus percaya bahwa Alkitab adalah buku petunjuk yang harus kita ikuti. Kalau saudara beli motor, selain dapat sepeda motornya, saudara dapat buku petunjuk, manual book. Manual book ini adalah petunjuk bagaimana cara kita menggunakan motor dengan baik. Kalau kita sudah nyalakan tapi nggak nyala-nyala, coba baca buku petunjuknya. Isi dulu dengan bensin. Oh, rupanya belum diisi bensin. Begitu kita taat kepada buku petunjuknya, motor itu akan nyala. Nah begitu juga waktu Tuhan menciptakan kita, Dia memberikan kepada kita buku petunjuk, yaitu Alkitab. Beli motor dapat buku petunjuk, beli kompor dapat buku petunjuk. Masa waktu Tuhan menciptakan manusia Dia tidak sertakan manual book atau buku petunjuknya? Ini adalah firman. Dan firman berkata jangan terang bersatu dengan gelap, karena akan menimbulkan banyak masalah di dalam kehidupan. Dan ketika Abraham taat, ketika Ishak taat, Tuhan menuntun dia pada jalan keberhasilan dan kebenaran. Saudara-saudara, karenanya bagi saudara yang belum menikah, ingat bahwa faktor iman merupakan hal yang sangat penting. Bagaimana dengan yang sudah menikah? Suami, istri, keduanya juga harus beriman dan mengalami pertumbuhan secara rohani. Perlu seimbang secara spiritual. Jangan yang suami rajin ke gereja, istri males. Atau sebaliknya. Karena itu akan tidak seimbang di dalam kehidupan kita. Dalam hidup ini akan banyak masalah.
Kepada siapa kita minta tolong? Bukankah kepada Tuhan? Tetapi kalau cara penyembahan kepada Tuhan beda, Tuhan yang diyakini juga beda, bagaimana kita bisa minta pertolongan kepada Tuhan? Tetapi kalau kita menikah dengan orang yang seiman, kita bisa beribadah sama-sama, bisa melayani sama-sama, bisa berdiskusi sama-sama, dan berdoa dengan iman menghadapi masalah yang sama. Saya yakin pertolongan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Inilah yang merupakan sikap daripada Yosua dan keluarganya. Dia berkata dalam Yosua 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Biar ini menjadi tekad kita. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sebab faktor iman bukan hanya membuat kita berhasil dalam arti sesungguhnya pada masa kini, tapi itu juga mempengaruhi kualitas daripada keturunan kita, generasi yang akan datang. Saya pernah membaca kisah tentang seorang ateis yang bernama Max Jukes menikah dengan seorang wanita yang tidak takut Tuhan yang namanya Aida Teik. Setelah ratusan tahun diteliti daftar keturunannya, 440 orang hidup dalam pesta pora, 310 orang jadi gepeng, gelandangan dan pengemis, 190 orang jadi pelacur, 130 orang narapidana, 100 orang pecandu alkohol, 60 orang punya kebiasaan mencuri, 55 orang korban pelecehan seksual, bahkan ada 7 orang yang menjadi pembunuh. Tapi sejaman dengan dia, hidup seorang hamba Tuhan yang saleh namanya Jonathan Edward yang menikah dengan istri yang takut akan Tuhan namanya Sarah. Setelah ratusan tahun diteliti, ada 440 orang yang jadi pendeta, misionaris, dan teolog. 310 orang jadi pengacara, 60 orang jadi dokter, 60 orang jadi penulis buku, 30 orang menjadi hakim, 14 orang rektor universitas, 3 orang menjadi anggota Kongres Amerika Serikat, bahkan ada 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Saudara, kalau kita ingin memiliki kehidupan bahkan keturunan yang diberkati Tuhan, jangan hanya pikir cinta sesaat. Waduh, bodinya bagus, wajahnya cantik, wajahnya ganteng, uangnya banyak. Ingat, ada tanggung jawab pada generasi yang berikutnya. Dan firman memberikan petunjuk. Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Karena akibatnya akan negatif kalau kita melanggar firman. Yang kedua, saudara, saya melihat di sini ada pilar doa. Ya, ayat 12. Hamba Abraham yang paling tua, Eliezer, berkata demikian dalam doanya. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Dia akan diutus ke negeri yang jauh untuk mencarikan calon bagi Ishak, anak Abraham. Dia juga takut gagal. Dan ini dia tahu pekerjaan yang tidak mudah. Jadi dia doa, Tuhan tolong agar usahaku menjadi berhasil. Dari sini saya melihat bahwa pernikahan bahagia itu harus memiliki pilar doa. Dan ingat prinsip ini, doa harus mendahului pemilihan. Jangan udah dipilih dulu, saya udah sayang Tuhan, pokoknya sama dia aja. Maka doa kita tidak bermanfaat, saudara. Karena doa harus mendahului pemilihan. Agar Tuhan menunjukkan orang yang tepat, bukan orang yang keliru. Tuhan, jika dia jodohku, jodohkanlah kami. Tapi jika dia bukan jodohku, jodohkanlah kami juga. Tapi seandainya dia betul-betul bukan jodohku, ya udah Tuhan, saya nyerah. Tolong pilihkan orang lain. Tapi kalau bisa, wajahnya persis dia, sifatnya persis dia, semuanya persis dia. Dan kalau Tuhan susah cari orang seperti itu, yang gampang aja deh Tuhan. Udah dia aja Tuhan, dia. Itu namanya maksa, saudara. Nah, doa begini gak akan ada manfaatnya. Doa harus mendahului pemilihan supaya kita tidak keliru. Doa bukan lapor tapi minta izin kepada Tuhan. Lapor Tuhan, saya udah janjian nih, sudah jadi nih. Jadi tolong berkati saya.
itu lapor. Kalau saudara lapor, saudara yang tanggung resikonya. Tapi kalau minta izin, berkenankah, bolehkah aku Tuhan, apakah ini berkenan kepadamu? Dan Tuhan akan memberikan petunjuk di dalam hati. Bagaimana caranya? Damai sejahtera ketika dia setuju, dan kegelisahan kalau dia tidak setuju. Dengarkan juga nasihat dari orang-orang yang ada di sekitar saudara. Terutama orang-orang yang rohaninya baik. Karena seringkali Tuhan bisa bicara lewat mereka. Bahkan lewat orang tuamu, saudara. Jadi pilar doa harus mendahului pemilihan. Nah, kalau sudah menikah, rumah tangga bahagia juga ditandai dengan adanya doa bersama. Matius 18 ayat 19 berkata demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang dari antara padamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Kalau sudah nikah, pilar doa nggak boleh runtuh, malah harus diperkuat. Karena ketika kita doa bersama, kebahagiaan Tuhan akan berikan. Kalau sudah lihat gambar di bawah ini, sepasang suami istri sudah tua, namanya Herbert and Zelmira Fisher. Menurut The Guinness Book of World Record, mereka adalah pasangan yang paling langgeng. Merayakan anniversary pernikahan ke-87. Umur keduanya sudah di atas 100 tahun, saudara. Ya, minggu yang lalu gembala pembina kita, Bapak Pendeta Julius Ishak dan istri, oleh anugerah Tuhan merayakan wedding anniversary yang ke-60. Itu anugerah, saudara. Ya, saya pernah melayani yang 25 tahun pernikahan, 50 tahun pernikahan, 60 tahun. Belum pernah rasanya. Tapi saya bersyukur saya bisa hadir dalam wedding anniversary orang tua saya sendiri. Ini berkat Tuhan. Selain usia yang panjang, gak pernah cerai. Punya orang tua yang utuh sampai akhir hayat. Ini gak bisa dibayar dengan uang berapapun. Ini warisan yang sangat berharga. Pertahankan itu saudara dalam kehidupanmu. Nah, dan apa yang membuat keluarga itu menjadi kokoh? Doa. Karena pada waktu wedding anniversary yang ke-87, Herbert dan Zelmira ditanya oleh wartawan, apa rahasianya sehingga kalian bisa memiliki pernikahan yang panjang? Herbert suaminya berkata, kami tahu nikah itu bukan pertandingan siapa menang siapa kalah, tapi saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan istrinya kemudian bilang, kami punya ritual kecil, sudah puluhan tahun kami lakukan, begitu bangun pagi, suami saya akan mendoakan saya dan saya akan mendoakan suami saya. Doanya singkat, saling memberkati. Dan Tuhan hadir di tengah mereka. Tali 3 lembar, kata Alkitab, tidak mudah diputuskan. Artinya ketika Tuhan dilibatkan dalam hidup kita, dilibatkan dalam apa? Dalam doa. Maka keluarga kita akan menjadi kokoh. Doa juga akan melindungi keluarga dan mendatangkan berkat Tuhan yang luar biasa. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kalau suami minta berkat dari Tuhan, doa di gereja, tapi engkau berantem terus sama istrimu, doamu terhalang. Beresin relasi yang baik, hormati pasangan hidupmu. Ketika engkau rukun, sepakat, itu doa saudara langsung dikabulkan oleh Tuhan. Karena Alkitab sudah bilang, relasi yang gak baik dengan istri, dengan pasangan, menyebabkan doa kita menjadi terhalang. Kalau doa tidak mau terhambat, relasi harus dipulihkan. Kita harus hidup rukun, berkat Allah akan dicurahkan. Amin. Pilar ketiga adalah karakter. Ayat 14 dikatakan demikian. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Jadi Eleazar ini doa, minta tanda. Tuhan kasih tanda kalau itu adalah jodoh bagi Ishak, anak tuanku Abraham. Saya akan minta minum.
Dan yang minta minum bukan hanya saya untuk diriku, tapi juga untuk unta-unta yang banyak ini. Dan kalau ada wanita yang bilang, saya akan kasih minum kamu dan kasih minum unta-untaku, dia jodoh bagi Ishak. Jadi dia minta tanda dari Tuhan. Bolehkah kita minta tanda dari Tuhan? Nah, kadang-kadang ada orang yang suka minta tanda agak aneh-aneh, saudara. Ada seorang datang ke kampus, dia berdoa, Tuhan, aku biasanya kalau kuliah telat, tapi hari ini aku akan lebih pagi daripada biasanya. Tolong Tuhan, siapapun wanita yang pertama aku jumpai di kampus, dia adalah jodohku. Datanglah dia ke kampus. Yang dia temui, Mbok Inem penjual soto di kampus itu yang mempersiapkan dagangannya bagi para mahasiswa. Apa itu tanda yang kita harus minta? Tentu tidak demikian. Tapi kalau saudara perhatikan, tanda yang diminta oleh Eleazar itu sangat logis, sangat masuk akal. Dia bilang, wanita itu mau menolong saya dan memberi minum unta-unta saya. Berarti gadis itu adalah gadis yang respect, hormat sama orang tua. Karena Eleazar ini hamba Abraham yang paling tua. Yang kedua, gadis itu adalah gadis yang suka menolong orang lain, yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, gadis ini adalah gadis yang rajin dan juga gadis yang bertenaga, yang suka bekerja. Karena memberi unta minum, kan pasti bukan satu unta. Ini kan banyak nih rombongannya si Eleazar ini. Waduh, saudara tahu binatang yang paling nyedot air luar biasa? Unta. Bisa berbuyung-buyung itu. Unta, jadi kalau ditimba, waduh bisa berapa ember itu. Semua dikasih minum oleh Ribka. Berarti Ribka adalah seorang yang giat, yang rajin, pekerja keras. Saya rasa tangannya ada spearnya, saudara. Karena dia bisa kasih minum unta begitu banyak. Nah, jadi apa yang diminta oleh Eleazar ini adalah, Tuhan temukan aku dengan wanita yang karakternya baik, yang suka menolong. Karena itulah yang cocok bagi Ishak. Saudara-saudara, makanya kalau kita memilih pasangan, jangan pilih karena parasnya. Aduh cantik ya, luar biasa. Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kecantikan bohong, kenapa? Karena kecantikan itu relatif, saudara sekalian. Cantik menurut si A belum tentu cantik menurut si B. Jadi kecantikan itu relatif. Kalau jelek mutlak, begitu saudara. Nah, karena itu jangan hanya karena parasnya. Orang yang cantik, jalan gak lihat-lihat, ditabrak mobil, hilang itu cantiknya. Apalagi orang jelek, nyebrang jalan gak lihat-lihat, ditabrak mobil, hilang wajahnya, saudara sekalian. Nah, kecantikan itu menipu. Karena begini, kalau ada orang lagi sekolah ya, pas jam istirahat semuanya main-main di luar, ternyata ada dua orang yang tinggal di kelas, gak keluar. Ini dua-duanya anak SMA. Ternyata ada satu orang murid yang waktu masuk lagi kaget karena uangnya di dalam tasnya hilang. Yang dicurigai pasti dua yang di dalam itu kan. Yang satu tinggi, putih, cantik. Yang satu pendek, gemuk, hitam, hidup lagi. Kira-kira yang dituju nolong mana? Pasti yang jelek kan? Wah, udah jelek, udah hitam, hidup lagi, nyolong lagi. Padahal belum tentu dia. Setelah diselidiki yang cantik yang nyolong. Jadi semacam ada halo efek di atas kepalanya begitu. Waduh, udah cantik mah pasti baik dan sebagainya. Kecantikan itu menipu, karakter itu yang perlu dimiliki. Makanya jangan juga memilih orang hanya karena daya tarik materi semata-mata. Waduh, kalau jemput saya mobil ganti-ganti. Bukan mobilnya dia mah supir. Saudara bosnya punya banyak mobil. Ya gak apa-apa jadi supir juga tidak usah merasa terhina. Tapi maksud saya jangan hanya terpesona pada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Pilihlah orang yang karakternya baik. Rumah tangga bahagia terjadi bila suami dan istri punya karakter yang baik. Tidak kasar, kata-katanya membangun, ada buah roh.
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Amsal 31 ayat 10, istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Bukan istri yang cakep saudara, yang cantik, tapi yang cakap, skillful. Istri yang takut akan Tuhan, itu lebih berharga daripada permata. Kalau karakter suami istri setelah nikah itu baik, relatif kebahagiaan akan terjadi dalam kehidupan. Satu kali ada sepasang suami istri kakek nenek lagi makan di sebuah restoran. Nah, seorang pemuda memperhatikan karena mereka makannya cuma satu piring. Dan anehnya walaupun makan sepiring, ternyata saudara, si istrinya aja yang makan, si kakek nggak makan. Lalu pemuda itu bilang, kakek kenapa nggak makan? Apa kurang makanannya? Boleh saya belikan lagi? Oh enggak, saya akan makan tapi gantian. Karena gigi palsu, cuma satu, lagi dipakai nenek. Sebentar lagi giliran saya katanya. Rupanya ini bagian kakek yang sabar saudara sekalian. Ya, makanya kita ini harus punya karakter yang baik. Sabar, rela menunggu. Keluarga akan hidup damai sejahtera. Yang keempat, pilar kesucian. Lihat ayat 16. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan. Belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Pilar keempat, supaya pernikahan bahagia adalah pilar kesucian. Alkitab dengan jelas menyebutkan Ribka adalah seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Pada akhir zaman ini seringkali norma ini dilanggar saudara-saudara. Tetapi saya yakin orang yang berjalan dalam firman itu akan menemukan hasil yang terbaik. Menjaga kesucian. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi oleh Allah. Kita harus menjaga diri supaya tidak jatuh di dalam dosa percabulan, perzinahan karena Tuhan tentu tidak menyukainya. Amsal 5 ayat 18 berkata, diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Kalau saudara sekarang ada yang sudah tua, istrimu juga tua, sama-sama keriput, sama-sama top, tua ompong peot. Alkitab bilang, setialah, berbahagialah dengan istri dari masa mudamu. Jangan salah baca ayat, bukan setia kepada istri mudamu, tapi istri masa mudamu yang sekarang sudah tua. Saya mau bilang, orang yang belum nikah, orang yang sudah nikah, itu godaan selalu ada. Jangan dipikir gini, aduh saya ini kalau belum kawin ya hasrat masih menggebu, pikirannya cewek aja. Nanti kalau udah kawin, wah aman lah. Saya nggak akan mikirin seperti itu. Enggak juga, godaan itu akan berlangsung sebelum menikah, setelah menikah. Dan godaan itu dimulai dari mana? Pikiran, saudara. Makanya godaan tidak dimulai, dosa itu tidak dimulai dari perbuatan, mulai dari pikiran. Kalau kita kalah dalam pikiran, kita kalah dalam perbuatan. Medan peperangan paling besar itu di pikiran. Makanya ketika ada pikiran kotor datang, dalam nama Yesus, keluar kau setan. Lalu alihkan pikiran kita pada pikiran yang benar. Nah banyak orang jatuh karena dia fokusnya ke yang negatif. Saya nggak mau pikir kotor, saya nggak mau pikir kotor, saya nggak mau pikir kotor. Yang muncul apa? Kotor, kotor, kotor. Coba semenit ini, jangan pikir gajah, jangan pikir gajah. Jangan pikir gajah yang badannya besar. Jangan pikir gajah yang belalainya panjang. Jangan pikir gajah kalau nindih saudara, saudara jadi remuk. Jangan pikir gajah. Saudara lagi pikir apa? Gajah. Bagaimana supaya nggak pikir gajah? Pikir mobil. Begitu engkau pikir mobil, warnanya merah, klaksonnya tidit, tempat duduknya dari kulit, wah langsung hilang itu pikiran tentang gajah. Asal jangan mikir gajah naik mobil, itu masih ada unsur gajahnya saudara sekalian. Nah
godaan dimulai dari pikiran. Makanya dalam Matius 5 ayat 27-28 dikatakan, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi walaupun belum dalam perbuatan, masih di dalam pikiran, sebetulnya kita sudah berdosa. Makanya kemenangan harus dimulai dari pikiran kita. Bagaimana kalau kita jatuh di dalam dosa? Bertobatlah agar dipulihkan. Bagaimana kalau ada suami atau istri yang pernah berselingkuh menyeleweng? Pasangannya harus melepaskan pengampunan 70 kali 7 kali. Ini tidak mudah, ini penuh dengan proses pergumulan. Tetapi dengan pertolongan Tuhan bisa. Karena Tuhan ingin memulihkan kehidupan kita. Sehingga kita punya kemenangan atas kecenderungan yang jahat. Nah saudara-saudara, saya mau bilang bahwa kecenderungan yang negatif selalu ada dalam keinginan daging, hawa nafsu, sifat manusia lama. Entah heteroseksual ataupun homoseksual. Misalnya gini, orang yang sudah nikah, lihat ada cewek cakep, bisa tergoda nggak? Padahal dia udah punya istri. Bisa nggak seperti itu? Bisa tergoda nggak? Bisa kan? Senangnya sama lawan jenis. Tetapi kalau orang homoseksual senangnya sama sejenis. Kalau cewek cantik jalan-jalan ya cuma pakai bikini, dia mah nggak tertarik. Nanaunan. Malah jijik, tapi kalau sama cowok bergetar hatinya. Itu homo, saudara. Saya mau bilang kecenderungan dosa harus dilawan. Jangan bilang, homo mah najis. Kalau yang jatuh laki sama perempuan ya biasa lah. Namanya juga laki jatuh sama perempuan biasa. Tapi beginilah saudara, nggak hetero, nggak homo. Kecenderungan negatif jangan diikuti, harus dilawan. Sama seperti seorang suami tertarik kepada wanita lain yang bukan istrinya. Itu kan kecenderungan jahat, harus dipatahkan. Begitu juga kalau orang yang kecenderungannya kepada sejenis. Ada kecenderungan itu, jangan dilakukan, harus dipatahkan. Seorang menteri beberapa hari yang lalu, saya kagum dalam banyak hal kepada dia. Tapi satu hal saya tidak setuju. Karena dia bilang apa? Ya mau diapain kalau sudah homo, itu kan kodrat dari Tuhan. Saya percaya homo itu bukan kodrat dari Tuhan. Kalau homo adalah kodrat dari Tuhan, berarti yang salah siapa? Tuhan. Tuhan yang bikin orang itu jadi homo, saya kan gak mau. Cuma Tuhan bikin saya begini, Tuhan yang salah. Saya percaya lingkungan itu bisa menyebabkan orang seperti itu. Banyak kali child abuse menyebabkan orang yang normal berubah. Lingkungan atau pikiran yang salah. Sekarang ini indoktrinasi LGBT begitu luar biasa. Sampai anak kecil dibuat bingung, saya laki atau perempuan. Wah, ini sesuatu yang bahaya. Sebetulnya ada 3 pandangan soal LGBT ini. Pertama, homoseksual itu apa? Oh itu kodrat. Kalau kodrat, Tuhan yang salah. Yang kedua, oh itu mah penyakit. Kalau penyakit, dokter yang salah, obat yang salah. Kalau orang sakit kan gak boleh dituduh berdosa. Orang sakit kan harus diobati, disembuhkan. Kalau nggak sembuh, dokternya kurang bagus, psikiaternya kurang hebat, obatnya kurang bagus. Jadi bukan penyakit. Jika demikian, itu apa? Dosa. Kalau dosa saya harus mengaku kepada Tuhan, bertobat, dan Tuhan akan memulihkan. Selama kita mengakui bahwa itu adalah kodrat, orang tidak akan pernah berubah. Kecenderungan heteroseksual, kecenderungan homoseksual, itu harus dipatahkan oleh kuasa firman Tuhan. Sehingga kita hidup di dalam kesucian. Pilar kelima yang terakhir. Sehingga pernikahan bahagia adalah pilar kasih. Ayat 67. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya. Dan mengambil dia menjadi istri. Ishak mencintainya. Dan dengan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Mereka ketemu dan saling mencintai. Ini pilar kasih. Pasal 26 ayat 8. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelekh, raja orang Filistin itu.
dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Ya, jadi rupanya udah kawin bercumbu-cumbuan. Kalau zaman sekarang belum kawin bercumbu-cumbuan, udah kawin udah agak pernah bercumbu-cumbuan. Saya nggak tahu bercumbu-cumbuannya gimana, kok bisa dilihat sama raja. Ya, kalau orang Sunda mah paciwit-ciwit, lutung, nuka handap jadi kaluhur, kira-kira mungkin seperti gitulah ya. Lagi bercumbu-cumbuan, raja lihat, ini mah bukan adik kakak tuh, ini mah suami istri. Karena apa? Mereka saling mengasihi. Dan ciri orang yang mengasihi sudah nikah bercumbu-cumbuan. Jadi ada romantisme di dalam pernikahan. Saudara, pilar yang harus kita miliki agar pernikahan bahagia, saling mencintai. Bolehkah kita jatuh cinta setelah menikah? Jawabannya boleh. Tapi harus dengan orang yang sama. Jatuh cinta berulang-ulang juga sama, boleh. Tapi orangnya mesti itu-itu juga pasangan. Ada kemesraan dalam pernikahan. Karena kasih sejati harus selalu diupayakan. 1 Korintus 13 ayat 4-8 berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Hari ini ada 5 hal penting untuk membangun pernikahan menjadi kokoh. Kalau saudara ingin memiliki pernikahan dan keluarga yang bahagia, biar 5 fondasi ini ada dalam hidup kita. Pertama, pilar iman. Yang kedua, pilar doa. Ketiga, pilar karakter yang baik. Keempat, pilar kesucian. Dan yang terakhir, pilar kasih. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita, masa depan kita, dan keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.